Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferdianto dengan NIM akhir 18. Saya di sini akan menjelaskan tentang kombinatorial dan peluang diskrit. Subbab yang akan dipelajari yaitu satu percobaan, dua kaidah dasar menghitung, tiga perluasan kaidah menghitung, empat prinsip inklusi, eksklusi, lima permutasi, enam kombinasi, tujuh permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum, delapan kombinasi dalam bentuk perulangan, dan yang terakhir yaitu peluang diskrit. Termasuk yang pertama yaitu kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Sebagai contoh, misalkan nomor plat mobil di negara X terdiri atas 5 angka dan diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak plat nomor mobil yang dapat dibuat? Nah, sulit sekali kan? Tetapi kombinatorial dapat digunakan untuk menjawab persoalan semacam ini tanpa perlu mengenumerasi semua kemungkinan jawabannya. Hal ini dapat dilakukan karena di dalam kombinatorial terdapat kaidah dasar menghitung. Dengan kaidah ini, berbagai persoalan menghitung jumlah cara pengaturan objek dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana. Yang pertama itu ada percobaan. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Sebagai contoh, melempar dadu 6. Hasil percobaan yang mungkin untuk pelemparan dadu adalah muka dadu 1, 2, 3, 4, atau 6, 5, atau 6, maaf. Melempar koin uang Rp100. Hasil percobaan melempar koin Rp100 ada dua kemungkinan, yaitu muka koin yang bergambar rumah gadang atau muka koin yang bergambar wayang. Selanjutnya ada contoh memilih 5 orang wakil dari 100 orang mahasiswa. Hasil yang diperoleh adalah perwakilan yang beranggotakan 5 orang mahasiswa. Kemungkinan perwakilan yang dapat dibentuk banyak sekali. Yang terakhir yaitu menyusun jumlah kata 5 huruf. Menyusun jumlah kata 5 huruf yang panjangnya dapat dibentuk dari huruf A, B, C, dan D. Tidak boleh ada huruf yang berulang di dalamnya. Hasil yang diperoleh adalah string yang disusun oleh huruf-huruf tersebut. Misalnya A, B, C, D, E, A, B, C, E, D, A, C, D, B, E, B, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada kaidah dasar menghitung. Yang pertama itu ada kaidah perkalian atau rule of product. Bila percobaan satu mempunyai P, hasil percobaan yang mungkin terjadi, atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q, hasil percobaan yang mungkin terjadi, atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka, bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat PA kali X hasil percobaan, atau menghasilkan P kali X balik. Maaf, saya ulangi. Maka terdapat PA kali Q hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Yang kedua yaitu kaidah penjumlahan. Bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan satu atau percobaan 2 terdapat kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P plus Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Yang perlu diperhatikan yaitu perhatikan kata yang digarisbawahi pada kedua kaidah dasar menghitung tersebut, yaitu kata dan serta atau. Kedua kata ini adalah kata kunci untuk mengidentifikasi apakah suatu persoalan menghitung diselesaikan dengan kaidah perkalian atau kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian menyatakan bahwa kedua percobaan dilakukan secara simultan atau serempak, sedangkan pada kaidah penjumlahan kedua percobaan dilakukan tidak simultan. Jadi, perbedaan antara kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan itu ada di kata dan serta atau. Kalau perkalian itu di kata dan, sedangkan
Penjumlahan itu ada di kata atau. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Yang pertama yaitu sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah orang memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita? Nah, penyelesaiannya itu dapat dilakukan dengan kaidah perkalian karena di sini ada kata dan. Penyelesaiannya yaitu ada 4 kemungkinan memilih 1 wakil pria dan 3 kemungkinan memilih 1 wakil wanita. Jika 2 orang wakil harus dipilih, masing-masing 1 pria dan 1 wanita, maka jumlah kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih adalah kita bisa menggunakan kaidah perkalian yaitu langsung dikali 4 kali 3 yaitu 12. Sebagai contoh yang kedua yaitu sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang yang mewakili kelompok tersebut? Tidak peduli pria atau wanita. Nah, bisa dilihat di sini ada kata atau yang berarti ini adalah kaidah penjumlahan. Penyelesaiannya yaitu ada 4 kemungkinan memilih 1 wakil pria dan 3 kemungkinan wakil wanita. Jika hanya 1 orang wakil yang harus dipilih, pria atau wanita, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih yaitu, nah kita bisa menggunakan kaidah penjumlahan yaitu langsung ditambah yaitu 4 tambah 3 sama dengan 7. Next, yaitu ada perluasan kaidah menghitung. Perluasan kaidah menghitung merupakan metode sistematis untuk menghitung jumlah kemungkinan atau kombinasi dalam matematika diskrit. Ini merupakan teknik pokok untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan perhitungan elemen-elemen dalam suatu himpunan. Perluasan kaidah menghitung, misalkan ada N percobaan masing-masing DG, P1 hasil, PI hasil, maaf. 1. Kaidah perkalian, rule of product, P1 kali P2 kali titik PN sampai PN hasil. Yang kedua yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum, P1 plus P2 plus titik sampai PN hasil. Contoh 1. Dalam kaidah penjumlahan digunakan ketika memilih satu pilihan dari beberapa kelompok yang saling eksklusif. Total cara jumlah semua kemungkinan dalam setiap kelompok. Contohnya, memilih warna baju dari 3 warna merah, 4 warna biru, dan 2 warna hijau. Jadi total pilihannya yaitu 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 9 pilihan. Yang kedua itu ada contoh perkalian. Nah, kaidah perkalian digunakan saat memilih beberapa pilihan independen. Total cara perkalian jumlah pilihan di setiap tahap. Contohnya yaitu memilih pakaian 3 jenis kemeja dan 2 jenis celana. Total kombinasi. Maaf, total kombinasinya yaitu 3 kali 2, yaitu 6 kombinasi pakaian. Maaf sebelumnya saya lanjutkan ya. Untuk dua himpunan A dan B yaitu A gabungan B sama dengan A plus B dikurangi A irisan B. Untuk tiga himpunan yaitu A, B, C, A gabungan B gabungan C sama dengan A plus B plus C min atau dikurangi A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B irisan C plus A irisan B irisan C. Baik, contoh soalnya yaitu di sebuah kelas terdapat 20 siswa suka matematika, 15 suka fisika, dan 10 siswa suka kedua mata pelajaran tersebut. Jadi berapa banyak soal yang siswa yang suka salah satu atau kedua mata pelajaran tersebut? Penyelesaiannya yaitu dengan cara rumus yang tadi, yaitu A gabungan B sama dengan A plus B dikurangi A irisan B, yaitu sama dengan himpunan A itu ada 20 orang yang suka matematika, himpunan B yaitu 15 orang atau siswa yang suka fisika, dikurangi A gabungan irisan B, yaitu siswa yang suka keduanya, yaitu ada 10 orang. Jadinya total ada 25 siswa. Selanjutnya kita ada permutasi. Permutasi adalah sebuah
jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Berarti permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam berbagai urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Ciri-ciri permutasi yaitu urutannya yang sangat penting digunakan untuk masalah seperti menyusun huruf, angka, atau benda dalam suatu urutan. Maaf, rumusnya ketutupan. Jadi rumus permutasi yaitu ada P, N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial, di mana N itu adalah jumlah total elemen, yang R itu elemen yang dipilih, dan faktorial. Selanjutnya yaitu ada contoh soalnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan. Penyelesaiannya, anggap setiap huruf di dalam kotak bosan sebagai yang berbeda warnanya, dan 5 buah kotak yang akan diisi dengan satu bola pada setiap kotak. Kita bisa menggunakan cara yang satu, yaitu cara faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 120 buah kata. Yang cara kedua, kita bisa menggunakan rumus permutasi yang tadi, jadi 5,5 yaitu 5 faktorial, yang berarti 120 buah kata. Yang kedua ada contoh berapa banyak permutasi yang akan terjadi jika disusun 3 huruf yang diambil dari abjad A, B, C, dan D. Karena jadi penyelesaiannya yaitu kita bisa menghitung jumlah hurufnya, yaitu jumlah semua elemennya terlebih dahulu, yaitu ada 5 huruf di sini, yaitu A, B, C, dan D. Di sini ada 5 huruf yang berarti itu adalah N, karena itu adalah total keseluruhan. Nah, dan sedangkan 3 adalah R, karena itu adalah huruf yang akan disusun atau sebuah elemen yang akan dipilih. Jadi kita menggunakan rumus itu 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial. Jadi hasilnya itu 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi langsung bisa kita coret di sini, yaitu 2 faktorial kita bisa coret dengan 2 faktorial. Jadi hasilnya itu 5 kali 4 kali 3 yang berarti itu 60. Jadi banyaknya permutasi yang dapat didapat adalah sebesar 60. Selanjutnya yaitu ada kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan. Jadi perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu ada di salah satunya ada di sini, yaitu kalau permutasi itu sangat memperhatikan urutan atau susunan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan susunan itu atau urutan tersebut. Jadi bisa acak urutan ACB, BCA, dan ACB dianggap sama dan dihitung sekali. Rumus kombinasi untuk memilih R, elemen dari N, elemen. Dan ini agak berbeda dari rumus yang permutasi tadi. Bedanya yaitu di sini ada R di depannya N faktorial. R faktorial di depan rumus N min R. Jadi rumus kombinasi yaitu C, N, R yaitu N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Keterangannya yaitu N adalah total elemen, R elemen yang dipilih, dan faktorial. Dan di sini contoh soal yang kemarin saya salah. Sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapakah jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Jadi kita bisa menghitungnya dengan cara kombinasi, yaitu 4 kali ini sebagai N karena dia adalah jumlah keseluruhannya, yang keseluruhan elemen yang akan dicari, dan 3 adalah
sebuah elemen yang akan dipilih. Jadi 4 itulah N dan 3 itulah R. Penyelesaiannya yaitu ini adalah persoalan dari kombinasi karena kita tidak mementingkan kapan sisi A tersebut muncul, jadi kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah C 4,3, yaitu dengan cara kombinasi di sini kita menggunakan rumus kombinasi yaitu N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Jadi langsung saja 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 kali 1. Dan kita dapatkan yaitu 4. Baik, selanjutnya ada permutasi dan kombinasi bentuk umum. Permisalan, kita mempunyai N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi, ada beberapa bola yang warnanya sama, indistinguishable. Misalkan dari N buah bola tersebut, N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 bola diantaranya berwarna 2, NK bola diantaranya berwarna NK. Dan N1 plus N2 jadi T sampai NK sama dengan N. Kita diminta memasukkan N buah bola ini ke dalam N buah kotak. Masing-masing kotak berisi paling banyak satu buah bola. Berapa banyak jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Perhitungannya yaitu jika N bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan N bola ke dalam N buah kotak adalah P dalam kurung N, N sama dengan N faktorial. Ini seperti rumus permutasi tadi ya, teman-teman. Tetapi karena tidak seluruh bola berbeda, maka dari pengaturan N buah bola itu ada N 1 faktorial cara memasukkan bola berwarna 1 jika masing-masingnya dibedakan. Ada N2 faktorial cara memasukkan bola berwarna 2 jika masing-masingnya dibedakan. Ada N cara memasukkan bola berwarna K jika masing-masing bola dibedakan. Dengan demikian, permutasi N buah bola yang mana N diantaranya yaitu berwarna N1, N2 bola 1, N2 bola berwarna 2, N bola berwarna K adalah P dalam kurung N, N1, N2, dan NK sama dengan P dalam kurung N, N per N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NK faktorial. N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial sampai NK faktorial. Kita lanjut ke kombinasi dengan pengulangan. Tinjau kembali persoalan memasukkan bola ke dalam kotak. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Yang pertama yaitu jika masing-masing kotak semuanya boleh diisi paling banyak satu buah bola, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah kombinasi N, R. Jika masing-masing kotak boleh lebih dari satu bola, tidak ada pembatas jumlah bola, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah C atau kombinasi dalam kurung N plus R min 1, R. Rumus itu adalah jumlah kombinasi yang membolehkan adanya pengulangan elemen, yaitu dari N buah objek kita yang mengambil R buah objek. Dengan pengulangan diperbolehkan. Pembuktian rumus kombinasi dengan pengulangan tidak disertakan di sini. Perhatikan bahwa C atau kombinasi dalam kurung N plus R min 1, R. Kombinasi N plus R min 1, N min 1. Contoh 1 yaitu 2 buah apel dan 15 buah jeruk dibagikan kepada 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapat lebih dari satu buah apel atau jeruk, atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Penyelesaiannya yaitu kita misalkan N sama dengan 5 karena ada 5 orang anak dan R adalah 20. R1 adalah 20 yaitu apel dan R2 adalah 15 yaitu jeruk. Membagikan 20 buah apel kepada 5 orang anak dapat dilakukan dengan cara
kombinasi 5 plus 20 min 1,20. Cara membagikan 15 buah jeruk kepada 5 orang anak juga dapat dilakukan dengan cara kombinasi 5 plus 15 min 1,15 cara. Karena setiap anak mendapatkan apel dan jeruk, maka jumlah cara membagikan kedua buah itu adalah C 24,20 kali C 19,15. Yang contoh kedua yaitu 3 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapa banyaknya hasil yang berbeda yang mungkin? Dan kita bisa menggunakan cara yang tadi yaitu kombinasi 6. 6 itu adalah kemungkinan dadu yaitu angka 1 sampai 6 plus 3 itulah cara pelemparan dadu secara 3 buah dadu itu dilempar dan min 1,3. 3 itu sama dengan 3 buah dadu yang tadi. Dan akhirnya itu C 8,3 sama dengan 56. Baik, yang terakhir itu adalah peluang diskrit. Peluang diskrit adalah konsep dalam probabilitas yang berfokus pada eksperimen dengan ruang sampel terhingga atau dapat dihitung di mana setiap elemen memiliki peluang tertentu untuk terjadi. Peluang suatu kejadian dalam peluang diskrit dihitung sebagai perbandingan jumlah elemen kejadian dengan jumlah elemen dalam ruang sampel. Secara matematis, jika S adalah ruang sampel diskrit dan A himpunan bagian dari S adalah kejadian, maka PA sama dengan himpunan A per himpunan S. Keterangannya yaitu PA yaitu peluang kejadian, A itu adalah jumlah elemen dalam kejadian A, dan S itu jumlah elemen dalam ruang sampel S. Peluang diskrit mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu PXI lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 1, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Yang kedua yaitu ada sigma S, I sama dengan 1, P, X, I sama dengan 1, yaitu jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang contoh S adalah 1. Contohnya, sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapakah peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Dari contoh di atas, kita mengetahui bahwa jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah C dalam kurung 4,3 sama dengan 4. Jumlah seluruh hasil percobaan adalah 2 kali 2 kali 2 dan kali 2, sehingga hasilnya itu 16. Sehingga peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah 4 per 16 atau 1 per 4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.